Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mertiza Fitri Mulyani dengan NIM 2101635 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Project Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang PJBL ini, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari PJBL. Menurut Goodman and Stivers, PJBL adalah sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata, di mana peserta didik diberikan tantangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan akan nanti dipecahkan secara berkelompok. Jadi, menurut Goodman ini, peserta didik akan memecahkan suatu masalah tentang kehidupan sehari-hari secara berkelompok. Sedangkan menurut Madewena, PJBL adalah sebuah model pembelajaran di mana pendidik diberikan kesempatan untuk menguasai kelas dengan menggunakan proyek. Yang kedua, karakteristik PJBL. Yang pertama, peserta didik dihadapkan oleh suatu permasalahan yang konkret. Yang kedua, peserta didik akan mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketiga, setelah mereka dihadapi oleh suatu permasalahan dan mereka mencari solusinya, maka langkah selanjutnya adalah mereka mendiskusikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama tim atau berkelompok. Yang keempat, peserta didik tidak hanya mementingkan konten atau konteks dari permasalahan tersebut, tetapi mereka juga menumbuhkan keterampilan pada diri mereka bagaimana cara berperan di masyarakat. Contoh keterampilan yang mereka tumbuhkan pada diri mereka itu adalah contoh penyelidikan, contoh bagaimana berbicara di depan banyak orang, keterampilan mengorganisasi waktu, dan lain sebagainya. Yang kelima, PJBL memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan ide dan pendapat mereka kepada tim mereka dan membuat keputusan bersama yang akan mempengaruhi hasil proyek mereka. Yang ketiga, penelitian tentang PJBL. Global Schoolnet pada tahun 2000 melaporkan hasil penelitian mereka tentang karakteristik PJBL. Menurut hasil laporan tersebut, PJBL memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya suatu permasalahan atau tantangan yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain atau merancang proses untuk mereka jadikan solusi dari permasalahan atau tantangan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengelola setiap informasi mengenai pemecahan masalah. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keempat adalah keunggulan penerapan metode PJBL. Keunggulan dari penerapan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan permasalahan yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi sesama anggota tim. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi mereka. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik tentang pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks. Yang kesembilan, melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kesepuluh, membuat sarana belajar menjadi lebih menyenangkan.
Selanjutnya ada karakteristik dari materi PBJL ini. Setelah kita mengetahui tadi karakteristik dari metodenya, sekarang kita akan mengetahui karakteristik dari materinya. Ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan. Yang kedua, dapat menghasilkan sebuah produk. Yang ketiga, memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah tahapan umum alur pembelajaran PJBL. Ada 5 tahapan umum dalam PJBL ini menurut Rais dalam Lestari 2015, yaitu yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Pembelajaran akan dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat membuat penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, merencanakan proyek. Penerapan ini dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Perencanaannya dilakukan secara kolaboratif juga, menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Jangan sampai peserta didik ini tidak terikat oleh waktu sehingga membuat mereka lalai dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Pendidik bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didiknya selama menyelesaikan proyek yang diberikan. Yang kelima, penilaian terhadap produk. Penilaian ini dilakukan untuk membantu peserta didik mengetahui seberapa kemampuan mereka. Yang keenam, ada evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran, peserta didik dan pendidik melakukan refleksi untuk aktivitas dan hasil proyek yang telah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam menjelaskan materi ini. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.